rahimallahu walidan a'ana walidahu ala birri ala ayya birrahu ala birri ya. Semoga memberi rahmat oleh Allah kepada orang tua yang menolong, artinya wallahu alam parak lagi sudah dah. Yang menolong ia akan anaknya agar bisa bakti kepada orang tuanya. Jadi kenapa? Sini nih, amun bisi anak tah, kayak apa usahakan supaya anak itu kawa bakti lawan kita. Caranya kayak apa? Jangan tapi kita nih jadi orang tua, bapak pinta banar lawan anak, kasihan kayaknya. Mun anak bapak pinta juga, pinta nang murah-murah aja tak, supaya anak ini kawa melulusan. Nak ya. Kawa kanak ikam setumbat tukarakan abah, tukarakan apa nak? Bahjar tukarakan untuk lah ya. Untuk berapa harganya? Nah 2000 tingkat apa itu tak? Ya kak, menang di Tanjung Rema itu 1000-an aja tak? Ya kak, tukarakan berapa buting mak? 20 kamak. Oh, jangan mamanya ini 3 biji gin. Ya kak, betul-betul baru udah makan. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan yang tak terhingga kepada kita. Di antaranya nikmat dipanjangkannya lagi umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dengan panjang umur dan sehat badan kita bisa berhadir pada malam yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama menghauli daripada aulia Allah yang sangat besar jasanya, terutama kepada daerah kita ini, yaitu Syekh Semman radhiyallahu an, yang mana beliau wafatnya yaitu di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya tanggal 2 hari Arba daripada bulan Dzulhijjah al-Mubarakah, dan kubur beliau di Baqi berhampiran dengan segala kuburan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Syekh Semman pada tiap-tiap tahun sekali, apalagi jikalau dibaca pada bertepatan pada tanggal wafatnya yaitu tanggal 2 bulan Dzulhijjah al-Mubarakah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan Allah lagi akan menyampaikan segala hajat-hajatnya, hajatud dunia dan hajat akhirat. Wallahu a'lam. Selesai dah. Tuntungan tak? Nyaman barang kita tak? Insyaallah tak mau ditakoni akur barang tak? Tinggal besurungannya aja kita. Kah? Nah itu dah. Jadi lang wajibnya tuntung sudah dah. Lang wajibnya tuntung. Jadi para hadirin, ya kah? Makanya para hadirin, alhamdulillah di tempat kita, di negeri kita ini orang sangat semarak radhiyallahu an. Karena para hadirin, Syekh Semman ini memang sangat luar biasa. Jasa sidin sangat besar, terutama untuk daerah kita ini. Makanya kadang-kadang tadi orang-orang yang di luar daerah kita ini ada juga terasa heran-heran melihat daerah kita ini. Kenapa jadi di Banjar khususnya orang semarak banar hauli daripada Syekh Semman radhiyallahu an. Sairnya jadi macam-macam sairnya tadi. Ya kah, sampai ke Datu Kalampayan gelandri sairnya sudah ada kegampangan ya. Karena apa? Karena memang Datu Kalampayan yang tadi jasanya pun dengan daerah kita ini sangat luar biasa. Ya kah, tidak bisa kita nafikan jasanya Datu Kalampayan menyebarkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri kita ini. Memang beliau tidak pernah lepas dari sosok guru yang sangat beliau cintai, yaitu Syekh Semman radhiyallahu anhu. Ya kah? Yang mana kata Datu Kalampayan sendiri, ya kah, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Semman Al-Madani. Ya itu pengakuan Datu sendiri tuh. Sampai sekarang masih bisa dibaca, dilihat tulisan tangan Sidin di dalam pagar tuh. Ulun bisa membaca tuh. Jadi Sidin, guruku yang terbesar itu
adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Semman Al-Madani, ya kah? Nah, itu pengakuan Datuk Kalampayan sendiri. Padahal para hadirin, Datuk Kalampayan, tahu kalau Datuk Kalampayan di Kalampayan kubur sini, arah Kampung Melayu tak, para rumah ulun tak berjalan terus sampai aja tak. Ya kah? Ini Datuk Kalampayan ini lawan saya Semman ini umur tuh kurang lebih malah lebih tua Datuk Kalampayan sedikit daripada saya Semman ini. Dan sini memang bakawan ngaji itu bakawan. Ya dengan Syekh Sulaiman Kurdi bakawan. Tapi ya kan makanya di awal muqaddimah Ahmadu man istafahu min ibadihi man syaa'a bil wilayah. Allah taala menghendaki orang yang diulahnya jadi wali. Kadang kalau dia apa-apai walaupun bakawan, walaupun kadang-kadang terpintar kita daripada kawan, cuma kawan yang dipilih Allah taala apa mau? Ya kan? Mau diulun nih, bakawan jalan Habib, tapi kada kau melawan nih, dipilih kada kau ya sudah. Ya kan? Paksa sami'na wa ata'na. Ya kan? Nah, kada kau jadi Ahmadu man istafau min ibadihi man syaa'a bil wilayah. Allah taala menghendaki. Nangka itu juga Datuk Kalampayan lawan saya Semman nih bakawanan aja. Mengaji beimbai aja, malah lebih tua Datuk Kalampayan daripada saya Semman. Tapi ya kada kawal lah, Allah taala menghendaki bahwa Allah taala memberi sesuatu yang luar biasa kepada Syekh Semman radhiyallahu anhu. Dan Datuk Kalampayan belajar dengan Syekh Semman, limbah belajar pulang diakui sidin pulang bahwa Syekh Semman ini guru terbesar sidin. Guru terbesar sidin. Harus tunduk nih, harus hormat nih. Ya kan? Jangan mengatakan bahari lagi nih. Jangan mengatakan bakas bakalengan bimbai. Kada kawal lagi sudah lain levelnya lah. Nya kadang-kadang ya kan tatuha unda kada inya aja. Tapi kada kawal sudah dipilih Tuhan nang anu. Bakawanan bahari jar. Kadang-kadang jar inya meneron jen waktu ujian dan meneronakan jar. Tapi limbah sudah gonol kada kawal. Allah taala lang menghendaki yaktasu bi rahmatihi mayyasha, ya kah? Nah itu Datuk Kalampayan sidin ya bangga benar sidin dengan Syekh Semman ini, ya kah? Makanya tadi bahkan yang lainnya pun mintu juga seperti Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Palembang kawan Datu tuh yang berasal dari Palembang, daerah Empek Palembang. Tahu kalau Empek Palembang? Empek Palembang dari mana tuh? Dari Palembang lah, dari Palembang. 17 Agustus itu tanggal berapa ya? Hah? 17 Agustus tanggal berapa? Soalnya ada jalan bungul, hilang aja. Bisa menyambat aja gitu aja 17 Agustus. Tanggal berapa? Iya tanggal 17 Agustus. Iya kan? Empe Palembang dari mana? Iya dari Palembang. Bang, mensablak bang. Gambut ya. Menyesablak gambut lah. Tahu ketupat tendangan dari mana? Ya kan? Ujar Syekh Abdul Somad Palembang, ya kan? Ini Syekh Abdul Somad Palembang ini yang mengarang kitab-kitab yang sangat mubar berkat, yang sangat luar biasa. Di antara kitab sidin yaitu kitab Syiarus Salikin. Ya kan? Di dalam kitab Syiarus Salikin di awal aja sudah sidin memadahkan. Aku ini sidin ya telah berkata amma ba'du fayaqulul abdul fakir al-hakir ila rahmatillah, telah berkata hamba yang fakir yang miskin kepada rahmat Allah. Ujar sidin Abdul Somad ya kah Al-Jawi, Abdul Somad Al-Jawi. Abdul Somad orang mana? Abdul Somad Al-Jawi sidin, yaitu Abdul Somad Al-Jawi orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Bahari orang nyebut Indonesia tuh pada Indonesia Al-Jawi. Nah, hebatnya orang Jawa. Ya kan ada pang Al-Kalimantani kan ada. Al-Jawi orang Jawa. Nah, ini hebatnya Jawa. Orang Bahari kada tahu orang arti Indonesia, kada tahu orang Al-Jawi orang Jawa. Makanya ada yang memadahkan orang pintar-pintar tuh di Indonesia ini sebertaan orang Jawa, nya ada pang orang Banjar. Terus maka pender dia hadapan orang Banjar. Tersinggung orang Banjar. Ya kan coba artinya boleh tanya aja, buktikan aja. Soekarno orang mana? Orang Jawa.
Mbah itu pulang gambut lain. Itu itik gitu. Ya kan? Mbah itu pulang Soeharto orang mana? Orang Jawa. Gus Dur orang mana? Orang Jawa. Mbah itu pulang Megawati orang mana? Orang Jawa. Mbah itu pulang SBY orang mana? Orang Jawa. Mbah itu pulang siapa pulang? Jokowi orang mana? Orang Jawa. Prabowo orang mana? Orang Jawa aja. Makanan dipenderi orang Banjar. Tersinggung orang Banjar. Lo mah ambilnya ke lading belati. Lo diandak kayak di sini nah. Lo orang Banjar. Jadi orang Banjar. Bener batakun aja. Azrael orang mana? Azrael. Azrael orang mana? Azrael orang mana? Ya kan? Jadi jadi orang Jawa. Nah, amun Azrael orang Banjar. Azrael orang Banjar. Azrael orang Banjar. Ya kan? Tak kemudian orang Jawa tambus ke sini. Ya kan? Azrael orang Banjar. Ini bukan hanya belocon aja untuk memadahkan bandara bahwa ini adalah cerita kisah lang kelewat batas. Ini cerita lang salah ini. Kadang-kadang film bisa aja kalau dengar itu kira-kira lah. Tapi ini cerita kisah yang salah nih. Kenapa dipadahkannya? Ya kan? Azrael orang Banjar. Padahal Azrael itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur. Ya kan? Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, kada bisa makan, kada bisa minum, nyada pang malaikat mancukkan lading. Ini salah nih, ini harusnya salah, madakan itu salah benar ya. Jadi ujar Syekh Abdul Samad, ya kan, telah berkata hamba yang fakir Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani, orang apa? Orang Palimbang. Nah, limbah itu pulang bucip sidin. Tilmidul Qutbir Rabbani wal Arifis Somdani. Ya kan? Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Aku ini, kata Syekh Abdul Samad di dalam kitab sidin, aku ini adalah muridnya Syekh Samman Al-Madani. Itu sampai mengkait itu Syekh Abdul Samad daripada sidin bangganya bisi guru yang sangat luar biasa, ya kan? Dan itu bukan hanya di kitab Syiarus Salikin, hampir di seluruh kitab-kitab karangan Syekh Abdul Samad Palembang, sidin kada pernah lupa daripada menguyak guru sidin Syekh Samman Al-Madani. Bahkan jar Syekh Abdul Samad Palembang, aku ketika awal-awal belajar dengan Syekh Samman itu selahzoh aja aku langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu, sedetik aku dilajari sini, tek jadi sini kok. Nah, ini hebatnya Syekh Samman radhiyallahu anhu, ada kegampangan. Makanya di dalam syair, man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Napa tah pemulaannya? Pemulaannya apa tah? Syairnya. Ya Syekh ana ayasam ya. Napa lagi? Ya qutbaman mangkunta tuntung akan nyaman randa jadi lu kata ngalih lagi lumayan 10 menit. Jadi mangkunta syaikhan lahu, ya siapa saja wahai seseman pian itu gurunya lam yakun khojala, dia tidak akan malu, dia akan ada harapan supan lagi. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang-orang hebat, dia akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nah itu, jadi siapa yang tidak kenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Samad Palembang? Siapa kada kenal dengan Syekh Nafis lang di mana? Di mana? Di Kalua. Ya kan, yang mengarang kitab Durrun Nafis. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Daud Pato? Ini yang mengarang kitab Kashful Lisam. Semua itu adalah murid-murid daripada Syekh Samman radhiyallahu
Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdurrahman Misri, yang mana Abdurrahman Misri ini adalah kakek daripada Habib Usman Betawi. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, Minantu Datu Kalampayan, sekaligus kawan Sidin, ya kan? Jadi Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Datu Kalampayan lawan Syekh Abdul Wahab Bugis ini bakawan mengaji. Tapi Syekh Abdul Wahab Bugis ini nih, ya kan? Jadi minantu oleh Datu Kalampayan. Jadi bisa aja kawan tuh jadi minantu. Ini siapa? Kalau kawan dulu nih. Nah, kayak itu tak. Nah, itu luar. Wah, ada gemar. Inya pian kayak itulah. Orang-orang pintar tuh di setiap zaman, setiap masa, setiap generasi itu ada aja. Orang-orang yang IQ-nya kuat tuh, pintar-pintar tuh ada aja. Cuman kadang-kadang gurunya langkar ada. Padahal sudah memenuhi syarat daripada kecerdasannya, tapi gurunya langkar ada. Ada di zaman Datuk Kalampayan, Sidinnya pintar, cerdas, mengaji, lawas, tekun pulang. Ada pulang bisi guru mengkaya Seman. Ya kan Indonesia gitu malam main bol umuran kalah aja, limbahnya Sintayong yang melatih. Dapatnya Patrick pulang 6-0. Patrick itu. Nah, tahu juga kayaknya Habib. Ya kan kalau 6-0 apa diganti? Ya. Iya tah, wah. Kenapa? Sintayong hebat. Makanya kalau perlu wakil gubernur Mas Nur suruh kontrak itu Sintayong supaya Barito kada kalah 5-1 dah lo Makassar. Ya kan? Pelatih itu penting. Mangkunta syaikhan lahu falam yara khajala. Nah, ini ya kan luar biasanya Seman, ya kan? Malah penjarlah ulun ada mendengar dari Habib Quraisy berpender malam apa tadi ya, kurang seminggu yang lalu lah. Jar Habib Quraisy itu di Sudan sidang pas itu orang semarak banar dengannya Syekh Seman ini. Malah di Sudan tuh ada maulid yang dikarang oleh Syekh Seman yang dibaca orang di Sudan. Ada sini kan maulid Al-Habsyi katanya. Di Sudan ada maulid Semani, ya kan? Dan di situ orang mengamalkan luar biasa, orang mengamalkan tarekat Samaniyah. Di Sudan itu lain Sungai Danau lain. Sudan di luar negeri itu ya lain Sungai Danau, Bang. Ya kan. Di mana ikan tinggal di Kanada. Di mana orang Kanada? Kandangan dalam. Kandangan dalam Kanada, anak keren. Ulun pada umpat juga. Pian Bang guru di mana aja? Kamel ya, di mana? Kampung Melayu. Nah, itu adalah Seman ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca haulnya, memperingati haul, membaca manakib Seman, ya kan mudah-mudahan sebagaimana yang dalam kitab manakib ini, aku berharap dengan mengarang ini, ya kan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya bagi guru Ripan, bagi yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, rahmat ini yang kita tunggu-tunggu nih. Makanya di mulai tafsir, "Wansyur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in." Ya kan? Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa lagi? Warhamhuma. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anina. Rahmat ini yang kita hadang barang. Rahmat benar. Kemudian kita malam ini nyaman benar. Dingin benar malam ini. Nah, ini adalah rahmat yang Allah turunkan. Kita kalau membayangkan ya kayaknya kita ini hidup di planet lain daripada planet bumi ini. Padahal pun bayangkan. Ipian, bujuran jangan di planet yang lain, inggan yang kita orang menambuk sumur aja enggan 10 meter tak ada kalau lagi orang dihindak. Kada kau lagi, tapi kita nyamannya itu dihindak. Tahu lagi ya Allah Ta'ala menandak di bumi ini. Nya planet itu kan banyak belajar lah.
planet itu banyak bener ya. Ujar ilmuwan, ya kan, seluruh pasir yang ada di bumi ini kumpulakan, ya kan, nang Tangkisung enggak, di Pagatan enggak, nang di Texas, yang di mana tuh? Hawaii, tahu juga sekalinya. Nang di Hawaii itu kumpulakan seperti kita segenggam aja kalau kamu menghitung. Tapi apalagi kalau dikumpulkan semuanya itu. Tapi kata ilmuwan, seluruh pasir itu kalau diambil, dikumpulkan, dihitung, bebanyakan dengan planetnya Allah, lebih banyak planetnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kegampangan, ada kita tahunya apa ada? Pluto, apa lagi? Hah? Jupiter itu terdepan. Jupiter, apa lagi? Mars, apa lagi? Hah? Iya, nus-nus itu dah. Ya kalau gitu aja tahu. Ada kita alhamdulillah andaknya di planet bumi. Ikam tahulah dari sekian banyak planet yang ngarannya macam-macam itu, nah yang paling aku ketujui planet mana ya? Planet bumi. Tahu lah Pin kenapa? Karena kamu ada di dalamnya. Nah. Karena kamu ada di dalamnya. Itu jar Denny Cagur. Oh ya kan? Mau kada percaya buka di YouTube. Ada aja tuh. Ilmu tuh bahari fi suduril ulama, di dada-dadanya ulama. Setelah berjalan waktu balik, bergeser dari suduril ulama ilal kutub. Kemana pulang? Ke kitab. Setelah pulang berjalan waktu balik pulang minal kutub ilal YouTube. Minal kutub ilal YouTube pulang kepada YouTube, ya kan? Nah, ujurna mudah kita dapat rahmat. Aduh, sudah dapat nenek. Ujur ben, mungkin kita dapat rahmat Allah. Kita ini beruntung dunia dan akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Ya kah? Nah, yang kayak ini bilang. Jadi siapa tahu perkumpulan kita malam ini, nah kita menguya-nguya, menceritakan, mengisahkan orang yang sangat dicintai Allah, ya kan? Nah, siapa tahu kita pun keciprakan juga dapat cintanya Allah. Soalnya kita amal yang kita andalkan apa tadi? Pada kawa kita. Ada kode kisahkan lawan orang kita padanya aja sudah. Nah, apa kita beramal apa tadi? Ya kan? 1 juz yang sunat lah, tengah malam lah, paling duha lah kita amalkan. Tugin berkunut. Ya kan? Duha pakai kunut, Bib. Bib, pernah lah dengar Bib duha pakai kunut? Nah. Ya kan? Nah, kasiangan jerak. Ya, kenapa lah kita tapi siapa tahu kita mendapatkan rahmat dari perkumpulan kita malam ini. Nya bisa jadi orang kayak olah. Ada orang bisi bini atau bini kah, bisi laki. Ya kah? Kadang-kadang bininya ini ya Allah ya Rahman. Badah ember buntus. Ya Allah. Maaf lah nih kesana. Atau bebinian kah bisi laki badah ember apa? Bangkak kalah. Ember buntus selalu bingung. Gawiannya si bini-bini ini nyambati orang aja gawiannya. Amunnya sehari kadang nyambati orang garing. Tahu lagi. Cuman anehnya satu, lakinya sayang bener. Atau yang bingungan kayak ini, si bini ini bisi laki pina sayang bener. Padahal lakinya ini merusak pemandangan. Kadang-kadang merusak pemandangan. Insya Allah dah tabung mas guru ripan lakinya itu. Cuman yang anehnya itu bini sayang benar atau laki aja bilang laki lawan bini itu sayang benar. Bingung orang kampung. Orang kampung kenapa yuk di mana yuk? Iya kan? Jadi sayang bener. Jadi orang kampung enda bininya itu jangankan nenek berdatang dibariakan tanah kedokon. Apalagi Pak? Apalagi tak berdatang. Cuma saya kada tak pada kawa lakinya sayang.
Kenapa? Karena kamu ada di dalamnya. Sekali ditakunin ya. Oh, wal, nah ini mah awal aja dah. Wal. Sorong lah terus terang aja nak betakun di situ nah. Pintangan di mana situ? Jadi sayang balon bini nih toh. Ya kan? Sorong kada kun bayangkan, sorong lang sakakali kita melihat pada kepingin apalagi itu siang hari siang malam lihat deh. Cuman sorong ini bingung-bingung situ beda sayang benar. Jadi jar orang itu, jar si lakinya nih, ujar lakinya, sorong kada sarikan jar situ memadahkan bini sorong ini merusak pemandangan. Mamang itu adanya, ya kan jujur nah. Dan sorong maklumi aja dasar bini sorongnya ember, bah embernya ember bungkas, badu pecah-pecahnya. Jangankan situ sorong aja saban hari tak kada pernah kada disambatinya bungo macam-macam itu. Bungo, tambuk sudahnya. Ya kan? Situ aja tahu artinya kenapa jadi sayang benar. Nah, sorong tak pakai saklon situlah mengenai bini sorong ini. Ya bini sorong ember nih, ya kan? Ember nih, tapi situ tahulah. Mama sorong nih garing. Mama sorong nih garing, lang maharagunya ember bungkas nenek. Ya kan, lang merawat, lang menjaganya bini sorong nenek. Bujur jadinya sambil nyambati sambil macam-macam, tapi inya lang merawat. Basuh behera, basuh bakami inya, sorong padahal anak kada kawan kayak itu. Di anak sorong bebinian kadang kayak itu. Inya lang membasuh behera, inya lang basuh bakami, dia inya lang memberi makani, inya lang menyuruh, meminumi. Nitu lang sorong tak ada kawan membuang lon bini sorong nenek. Jadi sayang bandar sorong tak. Makanya HP-nya aja iPhone. Kenapa jadi iPhone? Mahayal. Iya kan? Nah, dasar bujur kan gitu. Dasar kira-kira mau kayak itu sayang kayak itu bujur kan? Nah, di sini kenapa? Karena bini ini ada satu gawiannya yang disayangi oleh suaminya. Mungkin itu juga kira-kira kita nih kalau bah ibaratnya nih ya kan kasarnya aja, Pang. Ya Allah Taala bah nih haram ember bungkas juga. Ya kan ini kalau dipalar-palar. Tapi siapa tahu gawian kita lang malam ini menjadi penyebab kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nebeng lawan orang alim. Nebeng lawan orang alim. Ya kalau nebeng lawan orang alim. Mbah. Nebeng lawan orang alim. Maka amunnya sudah Allah taala memberi rahmat nih bah nyaman benar. Maka kayak inilah di dalam hadis inna rahmati ya kan inna rahmati ghalabat ghadabi, bahwasanya rahmatku bisa mengalahkan kemurkaannya. Tuh inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku ya Allah taala bisa mengalahkan kemurkaanku. Padahal ini ibaratnya tah mode orang nang utang dua utang limbah tuh utang mengeles macam-macam pulang. Jadi jangan mau utangi sekali aja lagi mengudustan tampar bisa kesan dan tahu lagi sekalinya pastilah sudah menangi maka ke rumah orang lang tak utang lang macam-macam alasan deh ya ke masah lading sudah sekalinya dilihatinya di jalan haram nukar nasi goreng makan nasi goreng yang spesial nih dok bah jangan mau utang ini tampar artinya nenek ndak kesesarikannya nenek unda aja makan nasi sanga artinya iya kan ini nasi goreng unda nasi sanga nya nasi sanga lo nasi goreng belain lah nasi sanga nenang nasi lang bakas tapa malam minyaknya gini minyak kulanjar makanya nyaman iya kan mun nasi goreng kan nasinya dasar panas ya pakai apa minyak gin bimoli ya kan pakai telur apa telur dadar macam-macam tuh yang spesial nih nah bebagin sarik dihinti pakannya sampai ke rumah sekalinya dilihatinya ya kan diintainya ditiliknya haram sebungkus tadi makan orang berlima di rumah babagi astagfirullahaladzim matinya ini cagar sebungkus beli mata balik lang mau utang ini maras
Mars terjadi. Nah ini inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku bisa mengalahkan apa? Kemurkaan, bisa mengalahkan kemurkaanku. Nah, ini yang kita harapkan dalam kita beracaraan pada malam hari ini, ya kan? Cari rahmatlah, rahmat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat di dunia, rahmat kita ketika sakratul maut, sehingga kita sakratul maut lang sakitnya itu tidak terbayang, tapi punya dapat rahmat nyaman aja, ya kesenyum. Orang aja lama nangisan tapi kita senyum. Waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura. Tahu lah kan maknanya? Harapan. Iya kan? Ketika Ikam lahir ke dunia, Ikam dalam keadaan menangis. Menangis. Tapi orang-orang yang di sekitar engkau semua pada ketawa, kesenangan dengan kelahirannya engkau, tapi Ikam yang menangis. Orang senang, Ikam yang menangis. Faj'al li nafsika an takuna idza baqa. Usahakan supaya perkara ini terbalik. Ketika engkau mau meninggal, yang mana orang dulunya yang ketawa, sekarang mereka itu pada menangis karena akan berpisah dengan engkau. Tapi engkau usahakan supaya tersenyum ketika engkau mau meninggal. Kenapa? Karena wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena kita diberi khabar gembira oleh Allah Jalla Ta'ala, tuh lihat di surga yang sudah disiapkan untuk Ikam. Makanya waktu sakratul maut yang sakitnya luar biasa, kada kerasa. Wah, orang sudah kesenangan, kecintaan, orang dua laki bini lah. Ujar juga bang biplak. Bang ujar dah. Tahi giginya terasa coklat jadi bang. Wah, gampang banget. Tahi gigi yang bau dah. Tapi orang yang sudah cinta, ya kan? Oh, itu dah. Nah, gitu dah. Nah, tapi diantaranya pulang setengah daripada amalan supaya kita ini dapat rahmat. Nah, dapat rahmat. Ini rahmat kita cari baru nih. Ada rahmat di sini? Kalau rahmat ngaran orang. Ya kan? Nah, diantaranya amalan supaya kita dapat rahmat, sabda Nabi bagus nih, doa Nabi nih, ujian Nabi, ya kah? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'. Nah, ini hadis Nabi nih, ini penting banget nih. Ujian Nabi, mudah-mudahan seseorang itu mendapatkan rahmat apabila dia sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Ini doa Nabi nih, doa yang bertajak. Ya kah? Nah, jadi punya kita koler ingat akan ini doana bi ujian Nabi, mudahan dapat rahmat. Nabi mendoakan rahmat, mudahan dapat rahmat. Siapakah orangnya lang sembahyang sebelum asar, sembahyangnya 4, baik langsung 4 atau dua itu dapat doa Nabi untuk mendapatkan rahmat. Nah, itu tak, jangan ditinggal itu tak. Supaya jangan tertinggal itu makanya Pak, sembahyang di awal waktu. Awal tegawi itu. Menak kita menggawi lah 4 teh. Sembahyang sunat supaya tegawi 4 pulang. Sembahyang tadi awal waktu, insyaallah tegawi lah 4 tuh. Amun sudah sembahyang setengah 7. Ya kak, kawal lagi nak sembahyang sunat nih toh, sembahyang lang wajibnya gini babayanya apa? Makanya ya kak, makanya disuruh benar disunatkan kita tuh sembahyang di awal waktu, ya kak, awalul waktu ridwanullah. Makanya apa? Nah makanya orang bahari pada di awal waktu musibah, ya kak. Nah itu tak. Di antaranya lagi supaya dapat rahmat, sabda Nabi lagi ada Nabi. Rahimallahu walidan a'ana walidahu ala birri ala ayyabirrahu ala birri ya. Semoga memberi rahmat oleh Allah kepada orang tua yang menolong, artinya wallahu alam parak lagi sudah dah. Yang menolong ia akan anaknya agar bisa bakti kepada orang
tuanya. Jadi kenapa? Sini nih, amun bisi anak tah, kayak apa usahakan supaya anak itu kawa bakti lawan kita. Caranya kayak apa? Jangan tapi kita nih jadi orang tua, bapak pinta banar lawan anak, kasihan kayaknya. Mun anak bapak pinta juga, pinta nang murah-murah aja tak, supaya anak ini kawa melulusa. Nak ya. Kawa kanak ikam setumbat tukarakan abah, tukarakan apa nak? Bah jar, tukarakan untuk tah ya. Untuk berapa harganya? Nah 2000 tingkat apa itu tak? Ya kak, menang di Tanjung Rema itu 1000-an aja tuh. Ya kak, tukarakan berapa buting mak? 20 kama. Oh, jar mamanya ini 3 biji gin. Ya kak, betuko-tuko baru udah makan. Kayak itu dah. Ini kada umur kuitan sudah 75, minta tukarkan 2 anak pici menah ya anak ya Allah ma aja ulun jak ada bisi jar usahakan nyawa unda sudah menyekolahkan nyawa sampai baju pehumaan berapa sudah aja jemaah aja siapa jar kuitan ya Allah aja anak ya Allah abah nah ini kada mendak minta rajin-rajin kada bapak nyuruh anak tuh tapi yang kita perkirakan anak tuh mau ya kan nak ambilakan pang itu nak ya kan padahal niat abah nih mau ya tapi supaya anak tuh mau ambilakan ini jadi orang bakti jangan anak bapak abah nih gondolnya parak ambil sorong pang nah salah pikiran aja pang ya karena itu dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tak apa lagi ya kan? Nah dan lagi kayak ini sebuting adalah lagi pulang orang tadi yang mengamalkan haul seseman ini baca manakib seseman ini perejekian ya perejekian dan kita lang hadir nih berejeki nah ada kan ya ini suatu faedah barang saya melazimkan deh membaca manakib seseman setahun sekali apalagi jika lo dikerjakan pada hari wafatnya niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal ya karena mudahan kita sebenarnya menjadi sugih bertahan Mbah Habib sugih Mbah ulun gelaan sugih maka luas rezekinya halal pula amunnya luas tapi kada halal nauzubillah atau halal tapi dikit benar kan nyaman juga luas ini penting banget juga duit nenek ya Nabi ya'ti 'alan nasi zamanun la budda fihi minad dinari wad dirham. Sabda Nabi lagi akan datang karena masanya mungkin sampai mana sudah ini. Suatu masa yang kada kada di zaman itu harus pakai duit. Mun kada pakai duit kaulah tuntung nenek. Kada kawa pang. Kaulah duliur. Kada kawa harus pakai duit. Yang mana dengan duit kawa mendirikan seseorang tuh buat dirinya kah, buat agama kah. Nah, jin harus pakai duit. Kada kawa pang ini nang bermodal kayak ini jaluan bini nah yang aku nih yang ngelon ikam. Modalnya kayak ini aja. Kada kawa modal kayak ini aja. Jadi jar bini pulang inggih ka ajar aku gin ka elon pian ini. Nah, ya. Ya kalau kada kawa kayak ini aja. Ujar bini ikam ini menuntut supaya aku ini baik rupa ya kah kada kawa pang je bini anak penampilan kulang glowing ya kada kawa lah kenapa lagi seking apa pakai apa seking kada kawa pang ya kah kada harapan mau baik rupa pang mau nyepupur baras ya kah ujar di TV bagus ada di YouTube juga nih. Ujar Umi Laila. Ujar Umi Laila. Emang cantik itu bukan hanya dari sononya, ya kan? Cantik itu bukan hanya dari sononya, tapi harus ada dananya. Tapi harus ada dananya. Ya lebih gitu juga. Jadi ibu-ibu ndangar juga aja.
Nah, mudah-mudahan kita murah rezeki yang luas, yang halal, ya kah? Dan pulang Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Pian amunnya ada bisi hajat lah. Benajar aja amunnya ulun dapat ini berhasil ulun nak baca manakib insyaallah mujarab benar. Ini anu aja Pak, terserah aja mau percaya silakan, mau kada silakan Bapak juga. Ya Kak, karena nilai etikot juga nih. Tapi banyak kejadian ya Kak, amun ini kehebatan memang saya seman ini. Ya, kenapa? Bukan hanya keramat sini itu waktu sini hidup sampai ke wihini tak kau dilihat. Ya Kak, banyak banget orang sudah punya benajar kini ya Allah, amun ulun nak baca manakib insyaallah tasanu aja. Nah, itu tah. Abah ulun dulu biarlah menjemput ding sanak sini di airport Samsudin Nur. Sini mah kayak utas zamrud merah delima kan larang nih. Bagus nih. Mbah itu sampai di airport hilang anunya nih. Batu nih hilang. Maka merah delima nih. Gugur. Cari ya, habis kuliling sudah kan dapat. Ya sudah, mangga mukulin cari siat. Itu sini sudah ya. Karena lagi sini apanya? Karena lagi anu rezeki kuning sini jak sudah. Sudah sini masuk ke mobil anak mobil lah mesin bucap. Amun bujur saya seman itu nawali Allah Ta'ala nah insyaallah yang dapat aja apa ini batu kuning sudah bucap kayak itu aja. Lalu sini anak berudah membuka kaca mobil mencungkung itu apa? Nah, itu batu itu masya Allah orang luar biasa biarlah ada joblong ulun si kawan biar si kawan bakawan nih kawan ulun ini berduit berduhulu ada ulun sampai kau ini ada berduit ya lagi dulu inya kalau ini suka ada cuma susah sih kada Bang susah kada aja ada insya Allah susah ada tapi berduit kada Bang jadi ulun dua kawan ulun tuh kenapa ikam ini jadi berduit di mana rahasianya jadi jadinya rahasianya kah pertama aku tiap tahun ada bisa kada membaca manakib seseman dan dasar bujur ulun membacakan ya kan yang kedua setiap kali inyan ini berangkat ke luar kota membawa barang seben kalian ini ucap ini ya Allah nah amun barang ulun ini napa habis payuan habis ulun kena membaca manakib seman jadi dasar bujurnya itu limahnya datang luar kota macam manakib dan membacakan ulun jadi jadinya ikam percaya aja kalau ikam juga kalau membacakan jurang iya jurang ini haram nah ya kan ikam juga lah membacakan dia ikam salahnya ikam sebutinnya ikam kada macam manakib membacakan orang aja gawian ya kan padahal nyaman bandar artinya ikam ini baca manakib amun aku membaca manakib salang mengiau ikam salang memberi amplop tuh ikam jadi ibu cepnya kita ya kayak ikam kada amplopan nah dah jurang iya ya pada awalnya sudah biar ya sudah. Nah, cuman kayak itu tah daripada ini luar biasanya Syekh Seman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari acara kita pada ini malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencontoh daripada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madani daripada akhlak budi pekerti sidik. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.